Realitas bukanlah sesuatu yang kaku dan tak tergoyahkan. Ia lebih seperti air yang terus mengalir, berubah bentuk, dan merespons setiap sentuhan yang kita berikan. Selama ini, banyak dari kita menjalani hidup seolah-olah realitas adalah cetakan beton yang tidak bisa diubah. Namun, bayangkan jika realitas ini hanyalah ilusi yang dapat dibentuk sesuai kehendak. Dalam pandangan berbagai peradaban kuno, realitas adalah jaringan energi yang terus-menerus bergerak dan beradaptasi. Mereka tidak hanya memahami kenyataan sebagai sesuatu yang terlihat oleh mata, tetapi juga sebagai sesuatu yang bisa disentuh, dipengaruhi, dan dimanipulasi. Dari Mesir kuno hingga budaya timur, ada narasi tersembunyi tentang bagaimana realitas dapat diubah melalui kehendak manusia yang selaras dengan hukum-hukum alam semesta. Ini bukan sekadar cerita mistis. Ini adalah warisan pengetahuan yang telah teruji oleh waktu. Sejarah juga mencatat keberadaan kelompok-kelompok rahasia yang dikaitkan dengan pemahaman mendalam tentang realitas. Nama-nama seperti Freemasons, Knights Templar, hingga Illuminati memunculkan kontroversi dan daya tarik karena mereka diyakini memiliki akses ke rahasia yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Mereka dianggap sebagai penjaga pengetahuan kuno yang memberikan kemampuan untuk mengubah dunia sesuai kehendak mereka. Tetapi pertanyaan besar tetap ada. Apakah mereka benar-benar memahami rahasia realitas? Atau ini hanyalah mitos yang diciptakan oleh mereka yang haus akan cerita-cerita mistis? Peradaban kuno sering meninggalkan jejak dalam bentuk teks, simbol, dan ritual. Piramida, Stonehenge, hingga manuskrip-manuskrip misterius menunjukkan kemampuan mereka dalam memahami dimensi yang lebih tinggi dari realitas. Kita mungkin merasa bahwa peradaban modern lebih unggul, tetapi sesungguhnya kita hanya menumpuk teknologi tanpa memahami hakikat realitas itu sendiri. Konsep manipulasi realitas seringkali membawa kita pada pertanyaan filosofis. Siapa yang sebenarnya mengendalikan kehidupan kita? Apakah kita adalah aktor utama, atau hanya bidak dalam permainan yang lebih besar? Para filsuf, ilmuwan, dan pemimpin spiritual telah mencoba menjawab ini selama ribuan tahun. Dalam prosesnya, beberapa individu atau kelompok memilih untuk mengeksplorasi pengetahuan tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan. Kelompok rahasia yang sering disebut dalam narasi sejarah seperti Freemasons atau Illuminati dianggap telah menggunakan pengetahuan kuno ini untuk mengubah jalannya peradaban. Tentu saja keberadaan mereka dipenuhi misteri dan spekulasi, tetapi daya tariknya adalah gagasan bahwa beberapa manusia memiliki kunci untuk membuka pintu ke realitas yang lebih dalam. Hal ini mengajak kita untuk mempertanyakan kembali, apakah yang kita lihat dan rasakan adalah kenyataan, atau hanya interpretasi dari apa yang kita percayai? Jika realitas memang dapat dimanipulasi, bukankah kita juga memiliki kekuatan yang sama? Perjalanan ini dimulai dengan memahami konsep-konsep yang diwariskan oleh leluhur kita, melampaui sekadar kepercayaan, dan menuju pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kita dapat membentuk dunia di sekitar kita. Dunia ini penuh misteri, dan salah satu yang paling menggugah pikiran adalah kemampuan manusia untuk memengaruhi realitas. Tapi bagaimana jika kemampuan itu bukan sekadar intuisi atau keberuntungan? Bagaimana jika ia bersumber dari pengetahuan kuno yang telah ada sejak awal peradaban, tersimpan dalam ritual, simbol, dan teks yang hanya dimengerti oleh segelintir orang? Pengetahuan kuno tentang manipulasi realitas tidak pernah benar-benar hilang. Ia tersembunyi di tempat-tempat yang tidak terduga, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang siap. Dari prasasti di kuil Mesir hingga naskah mistik dalam budaya timur, jejak-jejaknya ada di mana-mana. Namun, hanya sedikit yang memiliki kejelian untuk melihatnya dan keberanian untuk memahami maknanya. Dalam banyak kasus, rahasia ini terbungkus dalam simbolisme yang dalam, seperti geometri suci atau metafora mitologis, memberikan perlindungan dari mereka yang belum siap menerima kebenaran ini. Di balik semua itu, ada 4 hukum kuno yang menjadi landasan manipulasi realitas. Hukum-hukum ini sederhana dalam esensi, tetapi mendalam dalam penerapan, mencakup seluruh dimensi pengalaman manusia. Mereka adalah kesadaran, kejelasan, penciptaan, dan keseimbangan. Selama ribuan tahun,
Pengetahuan tentang manipulasi realitas disimpan oleh kelompok-kelompok kecil yang sering disebut dengan berbagai nama, seperti Freemasons atau Illuminati. Namun, penting untuk memahami bahwa mereka bukanlah pencipta dari pengetahuan ini. Mereka hanyalah penjaga. Dalam ritual-ritual mereka, terdapat kode-kode yang dirancang untuk mempertahankan rahasia dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Pengetahuan ini tidak dimaksudkan untuk mendominasi, tetapi untuk memungkinkan pemahaman lebih dalam tentang hakikat kehidupan. Rahasia ini juga tersebar melalui simbol. Ambil contoh matahari, segitiga, atau mata yang melihat segalanya. Simbol-simbol ini melampaui estetika sederhana. Mereka adalah alat komunikasi lintas waktu yang menyampaikan konsep yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka berbicara kepada pikiran bawah sadar kita, mengaktifkan bagian terdalam diri kita yang seringkali diabaikan. Keempat hukum kuno ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan, menciptakan lingkaran energi yang terus berputar. Memahami dan mempraktikkan hukum-hukum ini tidak hanya memungkinkan kita untuk mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga membawa harmoni ke dunia yang lebih luas. Rahasia manipulasi realitas bukanlah tentang kekuatan atas orang lain, melainkan tentang menguasai diri sendiri. Ini adalah perjalanan untuk menyadari potensi yang selama ini terpendam, melampaui batasan-batasan yang diciptakan oleh ketakutan, dan akhirnya menjadi pencipta dari dunia yang kita inginkan. Apakah Anda siap untuk membuka pintu ini? Segala sesuatu bermula dari kesadaran. Ia adalah cahaya pertama yang menerangi kegelapan, landasan dari segala kemungkinan, dan kunci utama untuk memahami hakikat realitas. Tanpa kesadaran, kita seperti kapal tanpa arah, terombang-ambing oleh gelombang kehidupan tanpa kendali. Tapi, apa sebenarnya kesadaran itu? Kesadaran adalah kemampuan untuk memahami posisi kita dalam dunia ini, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Ia bukan sekadar mengetahui fakta, melainkan sebuah penyadaran mendalam tentang siapa kita, apa tujuan kita, dan bagaimana kita terhubung dengan realitas di sekitar kita. Ini lebih dari sekadar proses berpikir. Ini adalah kehadiran penuh dalam setiap momen kehidupan. Dalam perjalanan hidup, kita sering merasa seperti pion dalam permainan yang lebih besar, diatur oleh kekuatan yang tidak kita mengerti. Namun, hukum pertama ini mengingatkan kita bahwa kita bukanlah korban, melainkan peserta aktif dalam penciptaan realitas. Dengan menyadari posisi kita, siapa kita, di mana kita berada, dan kemana kita ingin pergi, kita mulai membuka pintu menuju kekuatan yang sesungguhnya. Kesadaran bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang memahami. Ia mengharuskan kita untuk melihat melampaui ilusi yang diciptakan oleh dunia luar. Ilusi yang seringkali menjerat kita dalam rutinitas tanpa makna. Kita harus berani bertanya, apakah apa yang saya yakini benar-benar milik saya? Apakah realitas yang saya jalani ini adalah pilihan saya atau hasil dari manipulasi kekuatan eksternal? Kesadaran yang sejati lahir dari pengamatan yang murni, melihat tanpa prasangka, mendengar tanpa interpretasi, dan merasakan tanpa menghakimi. Ini adalah seni untuk melepaskan diri dari bias yang biasanya mendistorsi persepsi kita. Dengan mengamati tanpa penilaian, kita mulai membedakan antara apa yang tampak dan apa yang sebenarnya. Proses ini membutuhkan keberanian. Ketika kita melepaskan penilaian, kita seringkali dihadapkan pada kebenaran yang tidak nyaman tentang diri kita sendiri, hubungan kita, dan dunia di sekitar kita. Tetapi disitulah letak keindahannya. Dalam menghadapi kebenaran ini, kita mendapatkan kebebasan untuk memilih siapa kita ingin menjadi. Tidak ada perjalanan menuju kesadaran yang bebas dari tantangan. Kebenaran seringkali mengusik zona nyaman kita, memaksa kita untuk menghadapi ketakutan, rasa malu, atau kemarahan yang telah lama kita pendam. Namun, justru dalam menghadapi kebenaran yang tidak nyaman ini, kita menemukan kekuatan untuk melampaui batasan diri. Ketika kita mulai sadar, kita menyadari bahwa realitas tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang pasti. Ia adalah kanvas yang menunggu sentuhan kita. Sebuah potensi yang menunggu untuk diwujudkan. Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengklaim peran kita sebagai pencipta dalam hidup kita sendiri.
Hukum pertama ini mengundang kita untuk bertanya, apakah saya benar-benar sadar? Apakah saya hidup dengan penuh kesadaran, atau hanya mengikuti arus tanpa arah? Ketika kita mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kita menyalakan api kesadaran yang akan menerangi jalan kita. Kesadaran adalah awal dari segala hal. Ia membuka mata kita terhadap kemungkinan tak terbatas dan memberi kita kekuatan untuk mulai membentuk realitas. Langkah pertama ini sederhana, namun revolusioner. Melihat dunia dengan mata baru, bebas dari ilusi dan penilaian, dan dengan penuh keberanian untuk memahami kebenaran. Apakah Anda siap untuk mulai melihat? Jika kesadaran adalah langkah pertama untuk memahami realitas, maka kejelasan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju tujuan. Tanpa kejelasan, semua usaha hanyalah gerakan tanpa arah, seperti panah yang dilepaskan tanpa target. Hukum kedua ini mengajarkan kita untuk melihat ke dalam, menyingkirkan kabut keraguan, dan mengenali apa yang benar-benar kita inginkan di dunia ini. Kejelasan dimulai dari keberanian untuk bertanya, apa yang benar-benar saya inginkan? Dalam dunia yang penuh distraksi, pertanyaan ini seringkali tertelan oleh kebisingan kebutuhan sehari-hari atau tekanan sosial. Kita dikelilingi oleh harapan, opini, dan standar yang ditanamkan oleh orang lain, sehingga sulit untuk memisahkan apa yang menjadi milik kita dari apa yang dipaksakan kepada kita. Hukum ini menantang kita untuk berhenti sejenak dan fokus. Fokus bukan hanya tentang mengarahkan perhatian, tetapi juga tentang menajamkan visi kita terhadap tujuan yang sebenarnya. Untuk melakukannya, kita perlu menggali lebih dalam, melampaui keinginan permukaan, melampaui godaan sementara, dan menemukan keinginan yang sejati, yang selaras dengan jiwa kita. Namun, jalan menuju kejelasan tidaklah mudah. Ketika kita mencoba untuk memahami apa yang benar-benar kita inginkan, kita seringkali dihadapkan dengan ketakutan. Takut akan kegagalan, takut akan penolakan, bahkan takut akan sukses itu sendiri. Ketakutan-ketakutan ini seperti bayangan yang menghalangi pandangan kita terhadap cahaya. Selain itu, kita juga harus menghadapi keinginan-keinginan terdalam kita yang mungkin telah lama kita abaikan. Ada keinginan yang terasa terlalu besar, terlalu sulit, atau terlalu berisiko. Tapi hukum kedua ini menantang kita untuk menghadapi semua itu. Ia mengajarkan bahwa hanya dengan menghadapi ketakutan dan menerima keinginan sejati kita, kita dapat menemukan kejelasan yang sebenarnya. Kejelasan bukan berarti kaku. Dunia berubah, dan begitu pula kita. Apa yang kita inginkan hari ini mungkin bukan apa yang kita inginkan esok. Oleh karena itu, hukum ini juga mengajarkan kita untuk tetap fleksibel. Fleksibilitas bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kita cukup bijaksana untuk menyesuaikan arah kita seiring waktu. Kejelasan adalah tentang menemukan inti dari apa yang benar-benar penting, namun juga tetap terbuka terhadap peluang dan kemungkinan yang baru. Seperti air yang mengalir, kita diajak untuk tetap bergerak, tetap beradaptasi, tanpa kehilangan fokus terhadap tujuan utama kita. Hukum kedua ini memanggil kita untuk berhenti dan bertanya, apakah hidup saya mencerminkan apa yang benar-benar saya inginkan? Apakah saya memiliki kejelasan tentang tujuan saya, ataukah saya masih bergerak dalam kabut kebingungan? Kejelasan adalah proses yang membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketakutan dan kejujuran untuk mengakui apa yang sebenarnya kita inginkan. Dengan kejelasan, kita bukan hanya berjalan, tetapi berjalan dengan keyakinan, mengetahui bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, apakah Anda siap untuk menyibak kabut dan melihat dengan mata hati yang jernih? Dunia menunggu Anda untuk memutuskan dengan kejelasan. Di dalam setiap manusia tersembunyi kekuatan untuk menciptakan. Kita adalah seniman kehidupan, dengan pikiran sebagai kuas, emosi sebagai palet warna, dan tindakan sebagai sapuan yang mewujudkan visi menjadi kenyataan. Hukum ketiga ini mengingatkan kita bahwa penciptaan bukanlah sekadar kebetulan. Ia adalah proses yang disengaja, harmonis, dan berkesinambungan. Penciptaan adalah seni, bukan sekadar hasil. Ia tidak hanya melibatkan produk akhir, tetapi juga perjalanan yang penuh makna. Dengan memahami hukum ini,
kita belajar untuk membangun realitas yang tidak hanya memuaskan keinginan kita, tetapi juga sejalan dengan jiwa kita. Penciptaan dimulai dari keselarasan. Dalam dunia modern yang penuh distraksi, seringkali pikiran kita mengarah ke satu hal, emosi kita ke hal lain, dan tindakan kita ke arah yang sama sekali berbeda. Ketidakharmonisan ini menciptakan kekacauan, membuat kita merasa kehilangan kendali atas hidup kita. Namun, hukum penciptaan mengajarkan bahwa untuk benar-benar mewujudkan sesuatu, kita harus menyelaraskan ketiga elemen ini. Pikiran kita harus fokus pada apa yang ingin kita ciptakan, emosi kita harus mendukung visi itu dengan antusiasme dan keyakinan, sementara tindakan kita harus menjadi perwujudan nyata dari visi tersebut. Keselarasan ini menciptakan resonansi yang kuat dengan alam semesta, menarik peluang dan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan keinginan kita. Hukum ini juga mengajarkan bahwa penciptaan berlangsung di tiga ranah: fisik, mental, dan spiritual. Setiap ranah ini saling melengkapi, menciptakan fondasi yang kuat untuk mewujudkan realitas. 1. Ranah fisik adalah tempat kita bertindak dan bekerja. Ini adalah dunia nyata di mana kita membangun dan menghasilkan sesuatu yang konkret. 2. Ranah mental moksh adalah tempat ide dan visi lahir. Dalam pikiran, kita menciptakan gambaran awal dari apa yang ingin kita wujudkan. 3. Ranah spiritual adalah tempat kita menemukan makna dan koneksi. Disinilah kita memastikan bahwa apa yang kita ciptakan selaras dengan nilai-nilai tertinggi kita. Ketika ketiga ranah ini bekerja bersama, penciptaan menjadi lebih dari sekadar aktivitas. Ia menjadi panggilan jiwa. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang penciptaan adalah anggapan bahwa ia berakhir ketika tujuan tercapai. Hukum ini mengingatkan kita bahwa penciptaan adalah proses yang berkelanjutan. Hidup tidak pernah berhenti memberi kita peluang untuk menciptakan, belajar, dan berkembang. Setiap pencapaian adalah fondasi bagi penciptaan berikutnya. Seperti spiral yang terus berputar ke atas, penciptaan mendorong kita menuju tingkat pemahaman dan keberadaan yang lebih tinggi. Dalam proses ini, kita bukan hanya menciptakan sesuatu di luar diri kita, tetapi juga membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih utuh. Hukum penciptaan adalah panggilan untuk bertindak. Ia mengajak kita untuk tidak hanya bermimpi, tetapi juga bergerak. Apa yang ingin Anda ciptakan dalam hidup Anda? Apakah Anda telah menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan Anda untuk mewujudkannya? Penciptaan adalah hak Anda, tetapi juga tanggung jawab Anda. Ketika Anda memilih untuk menciptakan dengan penuh kesadaran dan keselarasan, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda, tetapi juga berkontribusi pada harmoni dunia. Jadi, ambillah kuas kehidupan Anda dan mulailah melukis. Langit adalah batasnya, dan hanya Anda yang memegang kendali atas karya agung ini. Apakah Anda siap menjadi pencipta yang sadar? Dalam setiap aspek kehidupan, keseimbangan adalah kunci. Ia adalah tali tipis yang kita pijak di antara usaha dan penyerahan, ambisi dan penerimaan, kehendak dan kepercayaan. Hukum keempat ini mengajarkan bahwa penciptaan realitas sejati tidak dapat dicapai dengan kekuatan semata, tetapi juga dengan kesediaan untuk melepaskan, mempercayai, dan menemukan harmoni dalam ketidaksempurnaan. Keseimbangan bukanlah titik diam. Ia adalah tarian dinamis yang melibatkan pikiran, emosi, dan tindakan kita. Seperti seorang penari di atas tali, kita harus terus-menerus menyesuaikan diri, belajar dari pengalaman, dan mempercayai bahwa langkah berikutnya akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar. Hukum ini mengajarkan kita untuk memahami kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti. Dalam perjalanan penciptaan, ada kalanya kita harus mengerahkan seluruh energi kita untuk mewujudkan visi, tetapi ada juga saat di mana kita harus mundur dan membiarkan alam semesta mengambil alih. Keseimbangan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Usaha tanpa henti seringkali menghasilkan kelelahan dan frustrasi, sementara penyerahan yang berlebihan dapat membuat kita terjebak dalam kepasifan. Kunci dari keseimbangan adalah mengetahui kapan kita telah melakukan yang terbaik
lalu mempercayai bahwa hasilnya akan sesuai dengan kehendak yang lebih besar. Salah satu pelajaran terbesar dari hukum keseimbangan adalah menerima bahwa hasil mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Namun, hasil tersebut seringkali membawa kita ke tempat yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Ketika kita melepaskan kendali atas hasil, kita memberi ruang bagi keajaiban untuk terjadi. Penyerahan bukanlah bentuk menyerah. Ia adalah bentuk tertinggi dari keyakinan. Keyakinan bahwa apa yang kita ciptakan dengan kesadaran, kejelasan, dan usaha akan berkembang sesuai dengan waktu dan cara yang tepat. Hukum ini mengajarkan bahwa realitas adalah kolaborasi antara kehendak manusia dan kekuatan alam semesta yang lebih besar. Ketika kita belajar untuk mempercayai proses ini, kita tidak hanya menciptakan, tetapi juga menjadi bagian dari aliran harmoni yang lebih besar. Dalam hidup, rintangan adalah tak terhindarkan. Namun, seringkali rintangan terbesar bukanlah apa yang ada di luar, melainkan apa yang ada di dalam diri kita, ketakutan, keraguan, dan keterikatan pada hasil tertentu. Hukum keseimbangan mengajarkan bahwa kunci untuk mengatasi rintangan ini adalah surrender, yaitu penyerahan yang penuh kesadaran. Bukan berarti berhenti berusaha, tetapi melepaskan keterikatan pada apa yang menurut kita harus terjadi. Ketika kita berhenti melawan arus, kita menemukan bahwa rintangan seringkali menjadi jembatan menuju pencapaian yang lebih besar. Hukum keempat ini adalah undangan untuk merenungkan, apakah saya terlalu keras pada diri sendiri? Apakah saya cukup percaya pada proses kehidupan? Apakah saya telah menemukan keseimbangan antara usaha dan penyerahan? Keseimbangan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni dengan dunia, tanpa kehilangan diri kita sendiri. Ketika kita belajar untuk menemukan keseimbangan ini, kita tidak hanya menciptakan realitas yang kita inginkan, tetapi juga menemukan kedamaian di dalamnya. Jadi, beranilah melangkah di atas tali kehidupan ini. Rasakan setiap langkah, sesuaikan gerakan Anda, dan percayalah bahwa angin akan membawa Anda ke tempat yang tepat. Dalam keseimbangan, kita menemukan kekuatan untuk menciptakan, dan dalam menciptakan, kita menemukan harmoni sejati. Di dalam diri setiap manusia, terdapat potensi yang tak terbatas untuk mengubah realitas. Hukum-hukum kuno yang telah kita bahas bukan hanya sekadar prinsip, tetapi peta menuju pembebasan diri. Mereka adalah kunci untuk membuka pintu menuju kemungkinan tanpa batas. Namun, seperti semua kekuatan besar, pemanfaatannya membutuhkan kebijaksanaan, tanggung jawab, dan keberanian untuk menghadapi ketidaktahuan yang telah lama menyelubungi kita. Hukum ini bukan sekadar informasi, melainkan transformasi. Ia memanggil kita untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menjalankan pengetahuan tersembunyi ini dengan sepenuh hati. Dunia ini adalah kanvas yang menunggu goresan kuas kita. Dan setiap pilihan yang kita buat adalah warna yang kita tuangkan ke dalam hidup kita. Pengetahuan kuno yang tersembunyi dalam simbol-simbol, ritual, dan teks-teks esoterik adalah warisan dari peradaban yang memahami bahwa manusia adalah arsitek realitas. Ketika kita memanfaatkan hukum-hukum ini, kita tidak hanya memahami dunia, tetapi juga menguasainya. Menerapkan hukum-hukum ini dalam kehidupan sehari-hari adalah tentang menciptakan harmoni antara pikiran, hati, dan tindakan kita. Ia adalah seni untuk menjembatani yang tak terlihat dengan yang terlihat, yang imajiner dengan yang nyata. Ketika kita menguasai hukum-hukum ini, kita menjadi penggerak takdir kita sendiri, menciptakan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk dunia di sekitar kita. Pengetahuan ini bukan untuk semua orang, bukan karena ia dilarang, tetapi karena ia membutuhkan kesiapan. Tidak semua orang siap untuk melihat dunia tanpa ilusi, untuk menerima bahwa kita memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan tanggung jawabnya. Hukum ini memanggil kita untuk menyadari pilihan yang selalu ada di hadapan kita. Apakah kita ingin menjadi pencipta yang sadar, ataukah kita akan tetap menjadi penonton dalam drama kehidupan? Pilihan ini sederhana tetapi mendalam, karena ia menentukan apakah kita hidup sebagai aktor utama dalam cerita kita, atau sebagai figuran dalam kisah orang lain. Namun, pilihan itu juga datang dengan tantangan.
Menerima pengetahuan tersembunyi ini berarti mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita, tanpa menyalahkan orang lain, tanpa menghindari konsekuensi. Inilah harga dari kebebasan sejati. Ketika kita berdiri di ambang pemahaman yang mendalam ini, satu pertanyaan muncul. Apakah kita siap untuk mengambil kendali penuh atas realitas kita? Hukum-hukum ini tidak hanya memberi kita kekuatan, tetapi juga meminta kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang benar-benar saya inginkan? Apa yang akan saya lakukan dengan kekuatan ini? Bagaimana saya akan memastikan bahwa apa yang saya ciptakan membawa kebaikan, tidak hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk orang lain? Dalam pengetahuan tersembunyi ini terletak tantangan dan peluang. Ia mengundang kita untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh, untuk menciptakan dengan kejelasan, untuk bertindak dengan keseimbangan, dan untuk menyerahkan diri pada proses yang lebih besar dari diri kita. Pengetahuan ini menanti Anda untuk mengklaimnya. Ia adalah harta yang tidak dapat dibeli, hanya dapat ditemukan oleh mereka yang mencarinya dengan hati terbuka dan pikiran yang jernih. Dunia adalah ruang untuk eksplorasi Anda, dan hukum-hukum ini adalah alat untuk membentuk takdir Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap? Siap untuk memanfaatkan pengetahuan ini, siap untuk mengambil alih kendali hidup Anda, siap untuk menjadi pencipta dalam dunia yang penuh potensi ini? Jika ya, maka langkah pertama Anda adalah sederhana namun mendalam, percaya bahwa Anda mampu. Dunia menunggu untuk dibentuk oleh tangan Anda. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.